Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Budiati dengan NIM 104222006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang adaptasi tumbuhan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Nuni Kekawandani SPDMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari adaptasi, lalu ada jenis-jenis adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan juga tingkah laku. Pengertian adaptasi menurut Yatim 1999, adaptasi adalah sifat makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Secara umum, adaptasi merupakan suatu reaksi penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap suatu stimulus terhadap dirinya, seperti suatu gambaran, keadaan, atau perilaku dari reaksi makhluk hidup, sebagian atau seluruh bagian tubuhnya yang dapat menunjukkan kehadiran atau kemampuan menyesuaikan diri terhadap berbagai faktor lingkungan. Jenis-jenis adaptasi ada morfologi, yaitu yang berhubungan dengan struktur tubuh, lalu ada adaptasi fisiologi yang meliputi fungsi alat-alat tubuh yang bisa berupa enzim yang dihasilkan suatu organisme, dan ada adaptasi tingkah laku yang berhubungan dengan tingkah laku suatu organisme dalam merespon keadaan lingkungannya. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu ada xerofit atau adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah kering dengan ciri daunnya itu tebal lalu sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun, maka penguapan melalui daun menjadi sedikit. Lalu seluruh permukaan tubuhnya termasuk bagian daun tertutup oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah penguapan air terlalu besar, dan batangnya itu tebal, mempunyai jaringan spons untuk menyimpan air dan akar panjang sehingga mempunyai jangkauan yang luas. Contoh dari xerofit ini yaitu kaktus. Lalu ada hidrofit atau adaptasi tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan air yang terapung di atas air mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Daunnya lebar dan tangkai daunnya menggembung berisi udara. Contohnya ada eceng gondok dan juga kiambang. Tumbuhan air yang terendam di dalam air mempunyai dinding sel yang kuat dan tebal untuk mengurangi osmosis ke dalam sel. Contoh dari tumbuhan air yang terendam ini ada hidrilla dan Vallisneria. Lalu yang terakhir ada hygrofit, yaitu adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah lembab dengan ciri mempunyai daun yang tipis dan juga lebar. Lalu permukaan daunnya mempunyai banyak mulut daun atau stomata sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Contoh dari hygrofit ini yaitu ada tumbuhan paku dan juga lumut. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Yang pertama adalah kantung semar. Tanaman kantung semar ini memiliki enzim yang dapat menghancurkan protein mangsanya yang bernama enzim protease. Saat membutuhkan makanan, kantung semar ini akan membuka daunnya dan menghasilkan cairan manis yang akan menarik serangga seperti lalat. Lalu ada bunga bromelia merah yang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian serangga penghisap madu, terutama lebah. Bromelia merah ini menghasilkan aroma yang dapat menarik serangga untuk mendekatinya. Lalu ada semak azalea di Jepang. Ilalang dan pohon aksia dapat mengeluarkan zat yang bersifat beracun bagi hewan herbivora, sehingga hewan herbivora enggan untuk mendekat apalagi untuk memakannya. Yang terakhir ada pohon mahoni.
Pohon mahoni ini mengeluarkan racun yang memiliki tujuan untuk mengurangi persaingan dengan tumbuhan yang lain dalam hal memperoleh nutrisi dari dalam tanah. Lalu yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Yang pertama adalah termonasti, tumbuhan yang gerakannya dipicu oleh perubahan suhu. Perubahan suhu itu dipicu oleh penurunan intensitas cahaya sehingga disebut fotonasti. Contoh dari termonasti ini yaitu ada bunga pukul 4 yang pada siang hari itu akan layu dan saat pagi dan sore akan mekar. Lalu selanjutnya ada niktinasti, yaitu gerakan tumbuhan yang dipicu oleh keadaan gelap. Dalam kondisi gelap, turgor pada tangkai daun akan menurun sehingga daunnya menjadi layu. Contoh dari niktinasti ini yaitu ada tumbuhan polong-polongan atau petai Cina. Selanjutnya ada meranggas. Meranggas itu menggugurkan daun pada musim kemarau. Contohnya ada pohon jati. Dan yang terakhir yaitu ada estivasi atau mematikan sementara bagian tubuhnya yang ada di atas permukaan tanah untuk mengurangi penguapan pada musim panas. Contohnya itu ada jahe. Yang terakhir yaitu ada tropisme, fototropisme, yaitu gerakan tumbuhan yang mengikuti arah datangnya cahaya, dan ada geotropisme atau gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan gravitasi bumi, misalnya akar tumbuhan yang selalu tumbuh ke bawah menuju pusat bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.